Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian makhluk Allah, hamba Allah yang hidup saat ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk tetap taat, istiqamah, beriman, beramal soleh, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sehat tapi tak sempat melangkahkan kakinya ke masjid salat Jumat berjamaah. Dia sedang dicabut nikmat besar di dalam hatinya, yaitu nikmat istiqamah. Nikmat itu masih diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khatib ingin mengajak, terutama untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka dalam istilah Al-Quran selalu disebut dengan narun, yaitu satu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, yang teramat dahsyatnya. Saking dahsyatnya sanggup mengelupaskan setiap kepala manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Yawma inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah di akhirat nanti sama seperti 1000 tahun waktu kalian di dunia. Andai terjadwalkan dosa seseorang masuk neraka, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun 24 jam disiksa, tak pernah berhenti. Allah Karim. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksaan api ini. Bawa keluarga kita, istri, anak kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu sulit, tapi kita berdoa berlindung kepada Allah, tetap dipertahankan iman, kekuatan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman,
Yang tidak beriman mungkin tidak akan tersentuh dengan ayat ini. Karena Allah memang hanya mengajak orang yang beriman, yang yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ada siksa kubur, yakin ada akhirat, yakin ada yaumul hisab, yakin ada yaumul ba'as, yakin ada yaumil mizan, yakin ada siratal mustaqim. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya bahwa setiap amalnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya Allah, kenapa kami harus minta selamat dari siksa api neraka? Ada apa dengan neraka itu ya Allah? Waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran bahan bakar api neraka itu selain manusia adalah batu? Karena batu itu bisa menyimpan panas. Ketika batu itu akan terlalu panas, dia akan meledak menjadi serpihan-serpihan yang kecil. Begitulah manusia, ketika kulitnya dibakar dengan api neraka, kulitnya akan meletup, akan kepanasan meleleh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu kata Allah dipersiapkan malaikat yang gagah perkasa, yang kasar dan keras. Kata para ulama tafsir, kenapa malaikat itu kasar dan keras? Karena tidak ada lagi negosiasi. Kalau kata Allah potong-potong, kalau kata Allah bakar-bakar. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling patuh, yang paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama tafsir, kenapa kita mesti berlindung dari neraka ini, dari cerita-cerita neraka yang sudah ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita merasa ngeri dan dahsyatnya bahwa siksaan api neraka itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomahkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini sebentar, tidak lama. Tidak lama kita. Dunia ini bukan kampung halaman. Dunia ini bukan tempat kita menetap. Kita di dunia ini adalah tempat beriman, beramal soleh, tempat kita meninggal. Segala yang kita cari semua akan ditinggalkan. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang datang mengiringi mayat itu tidak banyak, kata Nabi. Maluhu, harta ikut mengiring, mobil ikut mengiring ke parkiran, motor yang mewah ikut mengiring sampai ke parkiran. Ahluhu, keluarga, anak, istri, kerabat, sahabat, handai tolan ikut mengiring, tapi sampai di atas perkuburan saja, tidak ikut di alam barzah. Wa yabqa wahidun, kemudian yang kekal satu, amal soleh saja. Amal soleh itulah yang akan membuat kita nanti bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang neraka itu kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 65-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Orang-orang yang selalu berkata dan berdoa kepada Allah. Orang yang beriman tidak akan pernah berhenti dia berdoa kepada Allah. Dia akan tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhilah kami, selamatkan kami ya Allah dari azab neraka jahanam. Karena sesungguhnya azab neraka jahanam itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat
kediaman dan tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kediaman dan tempat menetap. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an neraka itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat menetap, seburuk-buruknya tempat kediaman? Karena di dalam neraka itu tak ada lagi kematian, kekal abadi, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi mati di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, andai kulit ini terkelupas dari tulang kita, andai mata ini tercabut dari mata ini, bagaimana rasanya pedihnya siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru, kata Allah. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Itulah pedihnya siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam neraka itu makanannya adalah, kata Allah dalam Al-Qur'an, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Di dalam neraka itu ada satu pohon namanya pohon zakum yang akarnya keluar dari dasar neraka. Buahnya duri dari api, mirip seperti kepala setan. Itulah yang akan menjadi makanan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah Jumat yang singkat ini, apakah kita akan mengambil pelajaran dari semua peringatan yang sudah lama diperdengarkan oleh Allah dalam Al-Quran? Kita terbuai dan terlena dengan kenikmatan dunia yang sesaat, yang akan kita tinggalkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tentulah orang yang masih ada iman di dalam hatinya akan tergerak, akan kembali untuk taat dan patuh kepada Allah. Ketika tergelincir manusia dari perbuatan salah dan dosa, bukan berarti kita tidak layak untuk jadi orang yang baik. Akan tetapi Allah ingin membuat engkau sadar di sekelilingmu banyak yang menjadi contoh untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini semua adalah motivasi keimanan kita dalam mengokohkan kedekatan kita kepada Allah. Diperingatkan kita oleh Allah sehari semalam 5 waktu. Dipanggil kita waktu zuhur, asar juga dipanggil. Apakah masih ada iman melekat dalam hati kita? Setelah asar dipanggil lagi maghrib, dipanggil lagi isya, dipanggil lagi waktu subuh. Setelah subuh itu masih adakah iman kita melekat di dalam hati? Karena itu semua adalah menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.